Oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazah yang dipersoalkan. Presiden Prabowo Subianto jadi tamu kehormatan peringatan Hari Jadi Perancis. Kontingen dari TNI menjadi peserta parade paling depan. Antrean pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat memadati halaman toko retail hingga bahu jalan. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Yasir Neneam. Dan saya Cynthia Rompas. Dan saudara, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kita ke Jawa Barat, saudara. Pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat memadati halaman toko retail hingga antreannya mengular ke bahu jalan. Sejak Senin subuh, pelamar kerja sudah memadati Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Pelamar datang dari berbagai kota untuk mengisi 50 posisi yang dibutuhkan. Ada sekitar 1.000 lebih pencari kerja yang datang. Melalui akun media sosial, toko retail bernama Kaira Store ini membuka lowongan pekerjaan sebanyak 50 posisi. Namun antusias pencari kerja yang begitu tinggi, dari 1.000 pelamar hadir untuk mendapat pekerjaan. Pencari kerja rela menunggu lama dan berpanas-panasan mengantre hingga ke bahu jalan demi mendapat pekerjaan. Untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung di interview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada dateng, dan pas kita dateng juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kan. Baru lulus, ini pertama kali ngelamar kerja. Posisinya apa yang dilamar? Posisinya Pramoniaga sama konten kreator. Udah dipanggil atau sebenarnya? Iya, mau interview. Saudara, ke informasi lain, polisi memastikan istri Arya Daru Pangayunan, diplomat yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekos, meminta penjaga untuk mengecek kamar sang suami. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya Ronald Simanjuntak menyebut penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terkait bukti-bukti yang sudah ada. Saat ini saudara, penyidik masih menunggu hasil lapor yang akan ditangani dengan pendalaman scientific crime investigation. Berdasarkan dari pendalaman sementara saudara, polisi menyebut istri Arya Daru sempat 3 kali menelpon penjaga indekos untuk mengecek kamar suaminya. Pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Kemudian tanggal 8 Juli 2025, pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Jadi itulah 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik memeriksa kondisi kamarnya korban.
Keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang tewas di kamar indekos, menyatakan jika Daru terakhir kali berkomunikasi dengan sang istri melalui telepon pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kala itu Daru mengabarkan jika sedang menunggu taksi usai berbelanja di mal. Menurut keluarga, almarhum Daru dan sang istri cukup harmonis. Keduanya juga rutin berkomunikasi baik melalui telepon ataupun video. Adik saya itu kontekan, berkontak dengan si Daru itu terakhir jam 9-an lah. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah, lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu nggak bisa mas, sampai pagi. Kita sama Nani itu nggak teleponan, soalnya video callan, sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya, itu rutin. Hampir 1 pekan berlalu, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menuai misteri. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian almarhum yang ditemukan tewas di kamar indekosnya dalam kondisi terlakban. Rekaman CCTV menunjukkan beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan tewas, seorang pria yang diduga merupakan penjaga indekos terlihat mondar-mandir di depan kamar sambil sesekali melihat jendela kamar almarhum. Terkait temuan rekaman CCTV tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menyatakan diperlukan analisis digital forensik untuk mengungkap fakta serta alasan mengapa pria yang diduga penjaga indekos tersebut berupaya mengintip jendela kamar almarhum. Yusuf juga menjelaskan, analis digital diperlukan untuk memastikan siapa pihak yang sedang ditelepon pria tersebut. Sampaikan ada fakta mondar-mandir yang diduga penjaga kos yang itu terekam dalam CCTV, kan itu perlu dilakukan analisis digital forensik. Apalagi apabila benar ada kronologi menelpon keluarganya, apakah memang benar keluarganya, itu tentu bisa menjelaskan ketika dilakukan analisis digital forensik, dan itu tentu bagian dari fakta-fakta yang harus diungkap. Sementara itu, mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian menyatakan, penyidik harus memastikan latar belakang yang membuat pria penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar. Anton bilang, jejak digital termasuk siapa pihak yang meminta untuk melakukan pengecekan kamar menjadi penting untuk membuka tabir ketidakwajaran diplomat tewas. Mondar-mandir atau kenapa dia melihat itu juga kan harus dilihat latar belakangnya. Kenapa yang bersangkutan ini mondar-mandir? Ada juga yang memberitakan bahwa konon kabarnya istrinya menelpon penjaga untuk mengecek daripada korban tersebut. Kalau tidak ada latar belakang, itu sesuatu yang janggal. Tetapi ketika ada latar belakang, misalkan seperti yang dikatakan bahwa itu diminta oleh seseorang atau oleh istrinya, kalau diminta oleh istrinya juga itu harus didalami lagi. Selasa 8 Juli 2025 lalu, seorang diplomat muda ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sebagai seorang diplomat, almarhum Arya Daru Pangayunan pernah bertugas di Argentina, Dili, dan Myanmar. Ia juga pernah menangani kasus TPPO. Sebelum ditemukan tewas, Daru direncanakan akan kembali ditugaskan di Helsinki, Finlandia pada akhir Juli 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa kesulitan yang ditemui penyidik dalam mengungkap kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekos? Kita bergabung dengan staf ahli Kapolri, Hermawan Sulistyo, yang biasa saya sapa Prof. Kiki. Selamat sore Prof. Kiki. Ini hampir sepekan polisi belum simpulkan sebab dari kematian diplomat muda ini. Menurut Anda, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sulitnya diungkap kasus kematian diplomat ini, Prof? Nah, kalau forensic policing, ya, pendekatan pemolisian yang
sepenuhnya mengandalkan pada jejak-jejak forensik, ya itu tidak bisa cepat memang. Dan jangan dilihat ini sudah seminggu. Kasus Milosevic itu 30 tahun baru terungkap. Jadi nggak ada kejahatan yang kemudian hari ini dilakukan terus semuanya besok terbongkar gitu. Nah, saya kira polisi hati-hati karena apa? Ini diplomat. Kalau yang mati Hermawan Sulistyo gitu gampang. Temennya siapa, musuhnya siapa, comot, selesai. Nah, diplomat punya implikasi berita yang meluas di dunia karena di jaringan diplomasi itu kan ada kekebalan hukum bagi diplomat. Jadi kalau diplomat asing di Indonesia itu dia nggak tunduk pada hukum Indonesia. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum itu tinggal dibalikin, dideportasi. Jadi Anda mau menyebut bahwa ada kesulitan yang lebih kompleks ketika di sini yang meninggal adalah seorang diplomat. Dan apakah ini bisa dikaitkan dengan latar belakang pekerjaan korban, kasus-kasusnya yang sempat ditangani? Ya, mungkin saja, mungkin sangat pribadi, masalah uang, masalah asmara, atau yang lain-lain gitu. Tapi saya nggak mau berspekulasi, kenapa? Karena itu nyangkut orang-orang yang masih hidup, yang keluarga dekatnya, misalnya istrinya, anak-anaknya. Kalau kita salah analisa, itu terjadi victimisasi. Victimization itu kalau korban sudah meninggal, dia tidak bisa membela diri, lalu dipersalahkan. Dipersalahkan, itu namanya victimisasi. Jadi biarkan orang baru seminggu juga kan pengumpulan data itu tidak mudah juga itu. Apalagi kalau kita hanya semata-mata mengandalkan jejak forensik gitu. Ya, Prof Kiki, ini kan kalau dilihat rekaman CCTV sudah ada beberapa potongan mulai dari pukul 00 hingga pukul 07 ketika jasad dari Arya Daru ini ditemukan. Menurut Anda ini sebenarnya masih ada CCTV yang belum diungkap atau ini sebenarnya sudah semua yang disampaikan kepada publik? Ya kan kalau kompleks seperti itu kan ada orang-orang yang masang CCTV sendiri, tetangganya segala macam, yang kemungkinan nanti akan muncul atau tidak karena banyak faktor lain. Itu seperti kasusnya Sambo. Ternyata tetangga-tetangganya punya CCTV, jadi tidak bisa diamankan oleh timnya Sambo. Dan itulah yang membongkar banyak rahasianya. Nah, sekarang apakah tetangganya punya? Ya kita kan belum tahu, masih dicari, masih ini. Yang pasti kalau lihat data sementara, tidak mungkin ini bunuh diri dan tidak mungkin tanpa orang lain karena kepalanya dilakban. Kalau dia mati duluan, emang bisa dia melakban kepalanya? Kan nggak bisa. Jadi pasti ada orang lain yang melakukan itu. Pertanyaan berikutnya adalah lakban itu dilakukan setelah dia mati atau sewaktu masih hidup sehingga membuat kematian. Oke, nah dugaan Anda kalau memang ini disebut ada pihak lain yang melakukan ataupun melakban dari Arya Daru, bagaimana memulai untuk menyelidiki siapa pihak tersebut? Apakah dari otopsi bisa diungkap? Ya, harus bisa dan pasti bisa gitu. Cuman kan polisi ngitung dulu respon kalau diumumkan 100% sekarang gitu. Bagaimana respon dunia diplomasi internasional gitu. Karena ini bisa juga menakut-nakuti para diplomat asing yang ada di Indonesia atau sebaliknya diplomat Indonesia yang tugas di luar negeri gitu. Nah, itu satu pertimbangan. Pertimbangan yang lain kan seberapa kuat data yang sudah dikumpulkan. Saya yakin polisi udah punya kok, udah punya dugaan-dugaan. Cuman cari lebih jauh yang bisa memperkuat analisa-analisa forensik itu gitu. Prof Kiki ini. Ya,
Prof Kiki, ini kan kalau dari pengakuan keluarga disebutkan bahwa hubungan antara Arya Daru dan istri cukup dikatakan harmonis dan kerap kali berkontak dan juga memberikan kabar. Apakah kalau dilihat dari hal ini, apakah penyebab kematian dari Arya Daru ini berkaitan dengan personalnya sebagai seorang suami dan keluarga atau berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang diplomat muda? Bisa salah satu, ya bisa hanya masalah pekerjaan, bisa saja masalah pribadi, atau bisa juga dua-duanya berkaitan, atau bisa juga alasan lain, gitu, motif yang lain, karena belum tentu motif pekerjaan dan motif pribadi itu menjelaskan. Mungkin saja ada persoalan lain yang kita nggak tahu, misalnya ini contoh orang berspekulasi aja bahwa ada kemungkinan masalah pinjaman uang, misalnya ke temannya, terus ada dibunuh oleh orang-orang suruhan pinjol atau suruhan orang yang dia pinjami. Itu baru satu. Juga yang lain, karena kalau kita lihat di jaringan internasional yang berkaitan dengan tugas kepolisian Myanmar, salah satu yang kritis. Gitu. Ya, Prof Kiki, terakhir singkat saja, kalau Anda menyebut sebenarnya polisi saat ini sudah memiliki data yang lengkap dan siap diumumkan, seberapa urgensi sebenarnya pengumuman ini disampaikan kepada publik? Ya, sebenarnya kalau menurut saya ini kan kasus biasa aja, nggak urgent juga, nggak penting-penting juga, diumumin 10 tahun lagi juga nggak masalah gitu kan. Yang penting polisi apakah melakukan pekerjaannya dengan profesional, dengan baik gitu, atau tidak. Itu lebih penting daripada kecepatan untuk mengumumkan keluar. Kan polisi tidak bertanggung jawab pada publik. Dia secara moral dia bertanggung jawab pada publik, tapi kan dia tidak perlu menjelaskan seluruh proses forensik ke ruang publik gitu. Publik nggak ngerti juga gitu. Baik, terima kasih Prof Kiki, staf ahli Kapolri sudah memberikan perspektif di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya yang dipersoalkan. Presiden Prabowo Subianto jadi tamu kehormatan peringatan Hari Jadi Prancis. Kontingen dari TNI menjadi peserta parade paling depan. Saudara, terlapor Roy Suryo CS mempertanyakan alasan Polda Metro Jaya yang menaikkan status ke tahap penyidikan atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam konferensi persnya Senin pagi, Roy Suryo menyatakan bukti yang digunakan Polda Metro Jaya untuk menaikkan status kasus pencemaran nama baik ke tahap penyidikan tidak valid karena hanya menggunakan bukti fotokopi ijazah Jokowi. Menurutnya fotokopi ijazah tidak bisa dijadikan bukti dalam pengusutan perkara. Roy Suryo pun menegaskan jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak yang diperiksa terlebih dahulu adalah terlapor, yaitu Joko Widodo. Kolonel Ade Ari ketika ditanya teman-teman media, clear betul ditanyakan asli atau fotokopi. Tadi diulangi berkali-kali oleh Pak Kasenidin. Fotokopi. Fotokopi. Teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Sementara itu, saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya.
Jokowi menduga kasus ijazah dan pemakzulan Wapres Gibran digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Soal ijazahnya, Joko Widodo kembali menegaskan akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya telah meningkatkan status perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Salah satu terlapor di kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, mengaku tidak gentar menghadapi proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Rismon menyebut akan melawan apa yang disebutnya sebagai kriminalisasi dalam perkara ijazah Jokowi. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum. Sementara kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Ifai Kusuma Negara, mempersilahkan pihak terlapor untuk membela diri dengan mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli. Oh tidak, kami tetap menghormati ya nanti siapapun yang akan ditentukan statusnya sebagai tersangka. Tentunya juga dalam sistem hukum ini kita perlu hargai, mereka juga memiliki hak untuk membela diri dengan mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli ya. Biarlah persidangan ini berjalan fair, transparan ya, karena kita inginkan juga putusan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan biar dari putusan ini pun bisa menjadi edukasi hukum bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau kami sendiri, di satu sisi kami sendiri confidence dengan apa yang kami laporkan ya, kami juga sudah menyajikan alat bukti. Sebelumnya berdasarkan hasil gelar perkara, laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi terhadap terlapor Roy Suryo CS dinaikkan ke tahap penyidikan. Tak hanya itu, 3 laporan tentang dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong juga naik ke penyidikan karena ditemukan adanya unsur tindak pidana. Ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Dengan naiknya status kasus ini ke tahap penyidikan, itu artinya segera ada nama tersangka. Patut ditunggu publik siapa saja nama-nama tersangka yang akan diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Yang menarik dari skripsi ini, Saudara, soal tudingan kasus ijazah palsu, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Joko Widodo menduga kasus ijazah dan juga pemakzulan Wapres Gibran digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Lebih lengkap soal pernyataan dari Joko Widodo ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Selamat petang Widi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Joko Widodo menyampaikan pernyataan tersebut, Widi? Ya, selamat sore ya, dan saudara. Memang barusan atau tadi siang kami melakukan wawancara dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan kasus gugatan, kasus pelaporan dugaan ijazah palsu miliknya.
Namun Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat itu mengatakan dirinya memiliki intuisi atau memiliki sebuah pemikiran bahwa kasus-kasus yang digulirkan saat ini baru-baru ini bertujuan atau memiliki tujuan yang lebih besar di balik itu semua. Namun apa itu dia juga tidak menjelaskan, dan atas dasar pemikiran tersebut maka dikaitkan juga dengan usulan pemakzulan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang notabene adalah putra sulung dari Jokowi sendiri. Dan memang Jokowi juga menjelaskan bahwa dirinya akan menunjukkan jasa aslinya pada saat persidangan. Artinya di sini tidak akan ada kata mundur dari Jokowi dalam melaporkan mereka-mereka yang dituding memfitnah ataupun mencemarkan nama baiknya terkait dengan dugaan ijazah palsu ini. Artinya nanti kasus ini akan berlanjut hingga nanti persidangan, dan bukan lagi kasus perdata seperti yang bergulir di Solo, melainkan kasus pidana, karena memang ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana. Jadi nanti pada saat persidangan Jokowi memastikan akan menunjukkan ijazahnya yang diklaim asli pada saat hakim dari persidangan meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah tersebut. Dan terkait dengan apakah agenda besar atau agenda politik di balik semua ini, Jokowi belum akan menjelaskan lebih lanjut, belum ingin menjelaskan lebih banyak kepada awak media ataupun kepada publik. Yang jelas atas dugaan-dugaan yang dilakukan atau dugaan-dugaan yang muncul seputar kasus ini membuat kasus ini juga semakin menarik, karena tidak hanya berhenti di sini, nantinya juga di Solo akan ada gugatan-gugatan lain yang kemarin sudah disampaikan oleh penggugat ijazah Jokowi yang ada di Kota Solo ini. Dan saat ini pun Jokowi juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya pasca Polda Metro Jaya menaikkan status ini ke tahap penyidikan. Dan Jokowi sendiri juga akan melakukan sejumlah hal ataupun pernyataan-pernyataan yang nantinya akan mengerucut kepada apa sih kasus besar yang menjadi pemikirannya ataupun dugaannya terkait dengan semua yang terjadi pada akhir-akhir ini. Mulai dari dugaan ijazah palsu, laporan ijazah palsu, dan gugatan-gugatan lain, hingga yang kemarin yang terbaru adalah usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jika ditarik dari seluruh, memang terkesan tidak ada hubungan, tapi Jokowi sendiri menduga ini adalah satu agenda yang dibuat khusus untuk menjatuhkan reputasi politiknya dan juga Gibran Raka Buming Raka. Namun Jokowi tidak membahas apakah ini nanti akan berhubungan dengan situasi politik dan juga tokoh-tokoh lain, misalnya saja seperti Presiden Prabowo Subianto, karena memang kita ketahui Gibran adalah satu paket dengan Prabowo pada saat Pilpres kemarin. Dan Jokowi sendiri juga mengatakan bahwa nanti pada saatnya dia akan membuka semuanya, menunjukkan ijazah aslinya, dan juga mungkin akan membongkar atau menyampaikan dugaan-dugaannya lebih dalam lagi terkait dengan agenda besar yang tadi siang disampaikan di depan awak media. Yosir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Widi Nugroho atas informasinya soal pernyataan Jokowi yang menyatakan ada agenda politik besar di balik kasus ijazah yang menyeretnya. Saudara, tudingan ijazah palsu Joko Widodo terus bergulir. Roy Suryo CS tuding ijazah dicetak di Pasar Pramuka. Polri pun lakukan gelar perkara khusus. Akankah kebenaran segera terungkap? Saudara, tak berhenti di desa KKN Jokowi, saya lanjutkan investigasi di Pasar Pramuka, Jakarta yang dituding oleh Roy Suryo CS sebagai tempat dibuatnya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Begini Bung Roy Suryo, tudingan ijazah palsu Jokowi dibuat di Pasar Pramuka ini memang sudah menjadi perbincangan publik. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan lokasinya? Ya, kalau lokasi bekasnya Pasar Pojok Pramuka yang terbakar ada. Kira-kira bekas kiosnya pun ada. Kalau bisa ngintip, bisa nggak kameranya, lensanya masuk gitu? Bisa. Coba. Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya, bahwa kita pernah
dipimpin oleh Presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan. Sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Bagaimana awal mulanya Anda berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Saya berani mengucapkan uraian-uraian itu karena datanya cukup kuat dan valid. Saya lacak, saya bisa pastikan bahwa ini produk daripada Pasar Pramuka. Ini kan fitnah-fitnah ini kalau kita tidak lawan dengan pembuktian yang nyata secara fakta, ini akan membuat mereka ini semakin semena-mena. Ada apa? Seorang betonnya tiba-tiba muncul. Padahal itu semuanya omong kosong. Malah saya mempertanyakan beliau ini secara psikologisnya. Bahwa pada tanggal 22 Mei yang lalu penyelidikan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi dihentikan. Tapi polemiknya tidak berhenti. Dibentuknya hukum acara pidana ini, undang-undang tentang KUHAP ini adalah untuk kepastian hukum. Kalau penghentian penyelidikan, menurut pengalaman saya selama 35 tahun 2 bulan di polisi, itu bukan kepastian hukum. Saya nipu Nurbahagia. Saya menelusuri, mencari bukti. Saksikan penelusuran Dipo Investigasi malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto jadi tamu kehormatan peringatan Hari Jadi Perancis. Kontingen dari TNI menjadi peserta parade paling depan. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saatnya naik level, kejar versi terbaik. Raise your bar with Fitbar. Fitbar bikin feeling good. Yang lain mengisi perut. Karena kamu punya dia, kamu tak harus hadapi semua sendiri. Saatnya berubah. Terapkan pola hidup sehat sekarang. Hanya Diabetesol yang stand by you. Flu reda, lega rasanya. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approve Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Hey, hey.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saudara, kontingen Satgas Patriot II yang terdiri dari personel TNI dan Polri menorehkan sejarah dengan menjadi pasukan pembuka Defile Bastille Day 2025. Ratusan personel TNI dan Polri melakukan parade di jalanan sepanjang 1,5 km di Paris, Prancis. Parade Bastille Day 2025 dimulai pukul 9.00 waktu Prancis. Warga memadati area yang digunakan sebagai lokasi parade. Hari ini juga merupakan hari libur nasional bagi warga di Paris. Momen Indonesia dijadikan tamu kehormatan pada saat peringatan Bastille Day 2025 bersamaan dengan peringatan 75 tahun hubungan Indonesia dan Perancis. Indonesia Polri. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung parade Bastille Day bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Hadir Prabowo dalam acara tersebut adalah sebagai tamu kehormatan dalam rangka Hari Nasional Prancis yang diperingati setiap tahun. Bastille Day adalah Hari Nasional Prancis yang diperingati setiap 14 Juli. Tanggal ini menandai jatuhnya penjara Bastille pada 14 Juli 1789, sebuah peristiwa penting yang menjadi simbol dimulainya revolusi Prancis. WhatsApp aku diinin aja ke speaker, Kak. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Bastille Day di Prancis, saudara. Apa saja yang ditampilkan pada perayaan Bastille Day ini, saudara? Kita sapa jurnalis Kompas TV Trixie Valencia langsung dari Paris, Prancis, yang juga menyaksikan langsung bagaimana Bastille Day pada hari ini. Selamat siang, selamat petang, Trixie. Ya, melalui sambungan telepon ini bergabung bersama kami Trixie Valencia. Trixie, bisa digambarkan bagaimana kemeriahan acara di sana? Kalau bisa digambarkan kalau melihat bagaimana antusias dari para penonton, tamu undangan maupun juga dari masyarakat yang datang untuk melihat langsung ini, mereka tidak bisa berjalan Trixie, nampaknya kami kurang jelas mendengar apa yang disampaikan. Boleh didekatkan lagi mikrofonnya begitu untuk menyampaikan lebih jelas lagi bagaimana keseruan dalam rangkaian acara Bastille Day di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan di sana. Ya, apakah sudah mendengar suara saya? Sudah cukup jelas, silakan dilanjutkan Trixie. Iya, baik ya Firman. Karena kan ada parade helikopter yang sedang berlangsung, sehingga suara saya memang salah
dengan parade helikopter yang saat ini sedang menampilkan pertunjukan begitu ya, posisi-posisi ataupun juga helikopter yang dimiliki oleh Perancis. Tapi kalau dari tadi yang sudah berjalan adalah parade pasukan infanteri, di mana parade militer ini menjadi acara utama di Bastille Day atau Hari Nasional Perancis. Lantaran parade militer ini menjadi parade terbesar dan tertua di benua Eropa dan sudah dilakukan sejak tahun 1880. Sehingga pada tahun ini menjadi kesempatan besar dan sejarah bagi bangsa Indonesia untuk kemudian para prajurit pasukan gabungan dari kontingen Indonesia bisa datang dan ikut dalam parade militer Bastille Day. Tentu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga menjadi tamu kehormatan, kebanggaan. Yang saya perhatikan dari tadi ketika parade militer ini berlangsung, Presiden Prabowo Subianto yang berdiri ataupun juga duduk bersebelahan dengan Presiden Macron selalu memberikan senyuman, kemudian juga ada tepuk tangan dan hormat juga diberikan kepada pimpinan-pimpinan parade militer yang lewat di depannya. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagaimana kontingen Indonesia, pasukan gabungannya memperlihatkan secara langsung ya tadi ada marching band yang dibawakan sendiri, kemudian juga pasukannya yang dari baris berbarisnya ini memperlihatkan kekuatan ataupun juga kerapihan dan kesigapan dari TNI dan juga pasukan gabungan, termasuk juga yang nanti akan dilihat ataupun juga disaksikan ya dan juga saudara yang saat ini sedang berlangsung adalah parade alutsista. Nah, ini sedang masuk satu persatu diperlihatkan alutsista melewati para pemimpin negara yang diundang, memperlihatkan kekuatan yang dimiliki oleh negara Perancis. Nah, ini menjadi salah satu penampilan yang juga dinantikan tentu saja oleh pemimpin dunia, tamu undangan khusus dan itu juga dari masyarakat sekitar. Tapi yang bisa saya sampaikan dan tekankan adalah bagaimana momen pentingnya bukan hanya ketika Presiden Prabowo Subianto ini datang diundang secara khusus, pasukan dari kontingen Indonesia ini juga menampilkan pertunjukan terbaiknya, tapi ada juga misi budaya yang dibawa dalam Bastille Day ini. Dimana kalau perbincangan saya dengan Brigjen Reza menyebutkan bahwa setelah parade militer nanti pasukan gabungan ini akan menunjukkan budaya-budaya Indonesia. Ada tarian-tarian pecah, kemudian juga ada nyanyian Indonesia yang dibawakan oleh marching band-nya. Tapi memang bukan di area parade militer, tapi ada di satu titik lagi yang ini bisa disaksikan langsung oleh masyarakat Prancis ataupun juga masyarakat Indonesia yang hadir. Karena tentu saja masyarakat Indonesia yang mendengar bahwa ada kontingen dari Indonesia bisa menampilkan dirinya di Bastille Day, ini menjadi sebuah kebanggaan sendiri buat mereka untuk bisa menyaksikan secara langsung. Nah, maka dari itu ada sisi budaya juga yang diperlihatkan dalam Bastille Day hari ini yang juga memperlihatkan kita Indonesia, kebudayaan Indonesia ini sekarang sudah dipandang oleh negara-negara tetangga. Itu yang menjadi kebanggaan sejarah bagi bangsa Indonesia. Ya. Triksi, ini selain menjadi tamu kehormatan di Hari Jadi Perancis, apa lagi agenda dari Presiden Prabowo Subianto? Ya, terkait dengan agenda, jadi sebenarnya Presiden Prabowo Subianto nampaknya akan mengikuti dinner bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Nah, tapi tentu saja ini kita akan lihat bagaimana menjadi sebuah sambutan balasan begitu ya kalau bisa dilihat, ataupun juga undangan balasan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron ini disambut dan juga dibawa untuk melihat suasana makan malam bersama di Istana Negara. Nah, inilah yang kemudian
nampaknya akan diberikan ataupun juga diperlihatkan oleh Presiden Emmanuel Macron di dalam istananya pada malam hari ini. Nah, tapi untuk terkait dengan waktunya memang masih belum terhitung jam berapa nanti keduanya akan bertemu dan melakukan makan malam bersama. Tapi yang jelas informasinya bahwa Presiden Prabowo Subianto nanti akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melakukan makan malam bersama, dan itu saja ada perbincangan maupun juga diskusi yang mungkin bisa terjadi dalam acara makan malam tersebut. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia atas informasinya dari Paris, Prancis soal Presiden Prabowo yang jadi tamu kehormatan di hari jadi Prancis. Saudara, ada kejadian menarik saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Belgia. Dalam sesi tanya jawab bersama media setelah pertemuan, terjadi momen menarik ketika Prabowo Subianto meminta seorang jurnalis asing untuk tidak memberinya pertanyaan sulit yang disambut tawa hadirin. Jurnalis tersebut lalu menanyakan apakah Eropa bisa menggantikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Prabowo menjawab dengan menyebut Amerika Serikat tetap akan menjadi pemimpin global, namun menegaskan Eropa juga memegang peran besar dalam ilmu pengetahuan hingga demokrasi. No, I think United States will be always very important leader in the world, but I consider Europe to be also very important factor in the world civilization. The history of Europe, Europe is in the leading edge of many science, technology, etc. And Europe is always leading the world in upholding democratic values. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyinggung sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Saudara, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyinggung sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih merangkap jabatan komisaris BUMN. Hal ini disampaikan Muhaimin saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan pengurus besar IKPMII di Jakarta. Awalnya, Muhaimin menyapa sejumlah wakil menteri yang hadir seperti Wamen Sesnek, Yuri Ardiantoro, Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf, dan Wamen Perin Faisal Riza. Lalu sambil bercanda, Muhaimin pun mengatakan dirinya merasa terpuruk sejak para wamen mendapat tambahan jabatan sebagai komisaris. Meski demikian, Muhaimin bilang setiap orang punya rezekinya masing-masing. Wamen yang saya hormati terutama Aminuddin Ma'ruf, Faisal Reza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terburuk. Karena dulu saya tuh nggak pernah peduli dompet saya ada uang atau nggak peduli. Karena bagi saya dompet ada isi atau nggak ada isi, yang penting ada kartu kredit kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan. Jadi mikir ini kira-kira bisa seperti mereka enggak, nasib ini kira-kira gitu. Kira-kira dapil masih aman apa enggak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa. Rezeki, tapi soal rezeki itu, soal rezeki sama. Sorotan selanjutnya, Saudara, diduga sopir mengantuk sebuah mobil pick-up terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Soekarno-Hatta, jalur Semarang-Solo, Kabupaten Semarang. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, jalur Semarang-Solo, Kabupaten Semarang, Saudara. Mobil pick-up ini diketahui menabrak median jalan karena sopir diduga mengantuk. Proses evakuasi mobil pick-up yang melintang di tengah jalan dilakukan
oleh tim dari Damkar Kabupaten Semarang datang untuk membersihkan jalan dari tumpahan minyak atau bahan bakar. Akibat kecelakaan ini, saudara, kemacetan lalu lintas tidak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Dia posisinya ngantuk. Oh, saya banting setir, akhirnya menabrak pembatas dan sempat menghantam satu sepeda motor Supra 125 dengan plat nomor 4934 ARC. Saudara, dua pemuda diduga dalam keadaan mabuk mengamuk di sebuah toko jamu yang berada di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Keduanya mengamuk diduga karena tidak diberi minuman keras. Dua pria yang sedang dalam pengaruh minuman keras mengamuk hingga melemparkan botol ke pemilik warung jamu. Keduanya mengamuk diduga karena pemilik toko jamu tidak memberikan minuman keras. Video keributan ini terjadi di sebuah toko jamu yang berada di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan dan beredar di media sosial. Sejumlah warga terlihat berupaya melerai pria tersebut. Pasca kejadian, toko jamu ini pun tutup. Ya, pokoknya dia datang langsung marah-marahin gitu, Bang. Berapa orang, Bang? 2 orang. Oh, 2 orang pelakunya. Iya. Itu apa dia marah-marah, kenapa katanya? Ya, saya nggak tahu penyebab ya. Pokoknya dia datang, itu posisinya belum buka juga, tapi orangnya mau keluar. Tiba-tiba orang itu datang. Langsung minta minuman katanya? Kalau masalah minta minuman atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya awalnya ngomongnya itu kayak minuman apa nih kayak gini gitulah. Cuman penyebab utamanya apa nggak tahu. Tapi emang posisinya lagi mabok tuh si. Kalau itu sih saya nggak lihat. Namanya orang emosi gitu pasti lagi mabok. Saudara, ratusan warga di Kota Ambon antre untuk menerima bantuan pangan beras dari pemerintah. Informasi lengkapnya usai jeda. Saudara, ratusan warga di Kota Ambon antre untuk menerima bantuan pangan beras dari pemerintah. ...330 warga di Kota Ambon, Maluku mulai menerima bantuan pangan beras, saudara. Dalam penyalurannya, setiap penerima manfaat mendapatkan jatah 20 kg beras untuk periode bulan Juni dan Juli. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini dan berharap program serupa terus berlanjut. Bantu, alhamdulillah. Kalau harga di pasar sekarang berapa 1 kilo? Ya sekitar itu 17. Ini yang bagus, ini yang mapan ini. Di pasar tradisional Sido Makmur, Blora, Jawa Tengah, harga beras belum turun. Beras jenis premium masih Rp14.000 per kilogramnya. Sementara beras jenis medium masih di kisaran Rp12.500 per kilogram. Terus sekarang itu harga mulai naik-naik terus juga. Oh, di kisaran berapa Pak saat ini Pak? Kalau beras yang bagus di sekitaran 14. Di Kota Ambon, 330 warga menerima bantuan beras sebanyak 20 kg di periode Juni-Juli dari pemerintah di kantor Bulog wilayah Maluku, Maluku Utara. Warga mengaku terbantu dengan bantuan pemerintah. Alhamdulillah. Kalau harga di pasar sekarang berapa 1 kilo? Ya sekitar itu 17. Mahalnya harga beras membuat pemerintah menyalurkan bantuan demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Provinsi Maluku kita ada kurang lebih 80.864 penerima manfaat. Khusus untuk Kota Ambon aja, kita punya penerima PBB itu 10.993 PBB. Ya, pengawasannya kita dengan Bulog sendiri, termasuk nanti dengan teman-teman dari dinas. Penyaluran bantuan pangan berdasarkan data penerima bantuan pangan yang ditetapkan Bapanas melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran. Tim Liputan Kompas TV.
Sementara itu, Saudara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta pengoplos beras premium ditindak tegas secara hukum, menyusul adanya dugaan pelanggaran mutu dan kualitas oleh sejumlah produsen beras. Tindakan tegas menurut Sudaryono perlu dilakukan tidak hanya ditunjukkan untuk pelanggar, tapi juga sebagai pesan kepada yang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Sudaryono menyebut ada 212 merek dan juga perusahaan yang sedang ditangani polisi. Beras oplosan. Oh, lagi ditangani sama kepolisian, ada 212 merek dan perusahaan sekarang lagi dipanggil Baris Krim. Itu nanti pantang Ya, temuan kita. Makanya ya harus ini jadi momen yang kita tidak tegas supaya semua tertib. Kita nggak mau lihat yang ke belakang, kita mau tertib ke depannya kita tegas. Saudara, Menteri Pertanian bakal mengumumkan 212 merek beras yang diduga oplosan, Saudara. Potensi kerugian negara pun tidak main-main, tercatat ada 99 triliun rupiah. Lantas mengapa ini bisa terjadi? Kami membahasnya bersama dengan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB, Mas Daniel Johan, dan juga pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Mas Kudori, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Ini baru bergabung Mas Kudori, nanti juga akan menyusul Mas Daniel. Ini saya ke Mas Kudori dulu. Ini Mentan secara mengejutkan begitu, mengumumkan ada 212, jumlah yang sangat besar begitu, merek yang terlibat beras oplosan. Ini menurut Anda sesuatu hal yang mengejutkan atau sebenarnya ini kasus lama yang baru terungkap sekarang? Ya, ini juga pertanyaan saya ya. Saya nggak tahu yang disampaikan Pak Menteri itu ini kasus lama atau kasus baru. Karena apa? Karena kalau kasusnya tahun ini sepertinya nggak mungkin. Kenapa? Karena sampai hari ini penyaluran beras SPHP itu baru 180.000 ton. Itu dilakukan Januari awal tahun ini dan minggu pertama Februari tahun ini. Nah, sejak itu SPHP tidak disalurkan. Karena alasannya produksi melimpah, panen lagi melimpah. Baru 1-2 hari ini SPHP kembali disalurkan. Jadi pertanyaan saya adalah, tuduhan mengoplos itu yang SPHP kapan? Dan penting untuk diketahui oleh publik bahwa SPHP yang sekarang itu berbeda dengan 2 tahun terakhir ya, 2023-2024, yang ada kemasan dalam jumlah besar, kemasan 50 kg. Yang sekarang itu kemasan retail semua. 5 kg, 10 kg. Jadi pertama saya kira penting untuk diklarifikasi, mengoplos ini SPHP kapan? Kalau tahun ini menurut saya nggak masuk akal. Gitu ya. Ini yang beras kita nantikan ya, pernyataan dari pihak kementerian terkait dengan modus pengoplosan ini. Kalau sedikit informasi, SPHP itu adalah beras program stabilisasi pasokan harga pangan ya, yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk dilakukan untuk menstabilkan harga pasar beras di pasaran begitu. Nah, tapi kalau kita lihat informasinya, Mas Kudori, ini kan informasinya modusnya dari para pengoplos beras, ini ada 212 merek ini, mereka melakukan modusnya ini adalah melakukan pengoplosan pada saat diguyurnya ataupun diberlakukannya program SPHP ini. Makanya menurut saya SPHP kalau untuk konteksnya tahun ini menurut saya nggak mungkin, karena beras yang disalurkan totalnya 181.000 ton di Januari dan minggu pertama Februari itu menurut saya sudah nggak ada itu nggak ada, itu pasti sudah terserap pasar. Nah baru 1-2 hari ini ada penyaluran lagi walaupun masih kecil ya. Nah barangkali ya, dugaan saya ini adalah kasus 2023-2024 yang memang waktu itu ada kemasan 50 kg. Kemasan-kemasan besar ini penyalurannya waktu itu adalah menggandeng pedagang, menggandeng penggilingan. Ini mungkin ada karena pengawasannya tidak begitu ketat, pengawasannya tidak begitu menyeluruh. Penyimpangan sangat mungkin terjadi, termasuk yang disampaikan Pak Menteri ada kerugian 99 triliun itu terus terang
nggak tahu itu dari mana, hitung-hitungannya dari mana. Nah, itu yang pertama ya. Pertama saya kira penting diklarifikasi ini kasusnya kapan. Yang kedua, menurut saya kok nggak bijak kalau pedagang yang punya merek itu diancam-ancam akan dibuka mereknya, akan dibuka perusahaannya. Ini kan masih proses awal ya, proses awal yang berlangsung di Satgas Pangan. Belum tentu kalau proses ini berjalan dan selesai, belum tentu mereka itu salah, ya. Belum tentu mereka salah. Kalau ini sudah dibuka, sudah dibeber namanya, mereknya segala macam, menurut saya kok nggak bijak. Meskipun ini kalau kita lihat kerugian konsumennya, Mas Kudori ini tidak main-main loh, tercatat 99 triliun. Dan kalau kita lihat informasi yang beredar di publik, sebenarnya kan Satgas Pangan sendiri sudah periksa 4 produsen besar begitu, di balik 212 merek ini. Iya, merek pemilik merek perusahaan besar itu tuduhan yang disampaikan sampai hari ini itu kan 3 temuan itu kan, mengurangi volume, menurunkan kualitas, dan menjual di atas HET. Oposan itu temuan yang berbeda saya kira. Nah, apakah ini menjadi bagian juga yang dialamatkan kepada mereka? Terus terang saya nggak tahu. Tapi menurut saya pemerintah sebaiknya jangan menggunakan pendekatan keamanan seperti sekarang. Ini kan yang terjadi sekarang, pengusaha itu diancam, pengusaha itu semacam diteror gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah ketidakpastian berusaha. Menurut saya ya, jangan tarik-tarik polisi itu menjadi polisi ekonomi. Karena apa? Karena ini sebetulnya kalau kita lihat di Kementerian Perdagangan, itu ada Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen. Ini ranah mereka loh. Oke. Saya nggak tahu, ini selama ini Direktorat Jenderal ini apa yang dilakukan. Jadi Anda mendorong Mentan tidak hanya bekerja sendiri dalam mengungkap ini, harus berkoordinasi dengan kementerian lain termasuk Kementerian Perdagangan. Justru saya kira penting untuk mendorong Kementerian Perdagangan yang ada di depan, bahwa kalau dari penyelidikan Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen ini ditemukan indikasi pidana, indikasi kecurangan segala macam, baru diserahkan ke polisi. Itu saya kira pendekatan yang jauh lebih bijak gitu. Nah, sekarang ini kan belum apa-apa sudah Satgas Pangan, belum apa-apa sudah kejaksaan gitu. Padahal ini kan masih proses awal, belum tentu loh mereka itu salah gitu. Dalam proses nanti penyelidikan, pemeriksaan dan seterusnya itu kan ada klarifikasi, ada proses pembuktian ulang dan seterusnya kan gitu. Yang bisa jadi hasilnya tidak seperti yang sudah muncul di publik sekarang gitu. Yang sekarang ini kan seolah-olah para produsen ini kan udah divonis bersalah gitu. Itu menurut saya nggak bijak. Mas Kudori, kita juga sudah bergabung bersama kami, Mas Daniel Johan, anggota Komisi 4, fraksi PKB. Mas Daniel. Yo, selamat sore. Sorry Mas, lagi di mobil nih. Baik, ini yang ingin saya konfirmasi pertama nih, dari Komisi 4 sendiri sudah dapat informasi belum nih bocoran nama 212 merek beras oplosan yang kata Mentan sih nanti akan diungkap ke publik? Ya, baru disampaikan secara informal, tetapi kita tunggulah bahwa secara formal pemerintah akan mengumumkan. Tetapi saya sepakat ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kudori bahwa seluruh tindakan kecurangan itu memang harus ditindak dengan tegas, tetapi tentu dengan bukti yang valid sesuai dengan peraturan yang ada, ya. Sehingga jangan sampai justru ini menimbulkan kepanikan dari konsumen maupun tidak adanya kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang ada beredar di pasar, termasuk tidak ada kepercayaan terhadap para produsen, ya. Tetapi kita minta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh, karena kita sempat Komisi 4 sempat ramai sebenarnya dari seminggu lebih yang lalu kita sampaikan bahwa kita pertanyakan ya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah mengenai beras oplos ini, bahwa ini baru diketahui atau memang sudah dari dulu, sehingga kan
ada kelemahan pengawasan ya. Nah, sehingga jaminan terhadap hak konsumen itu benar-benar harus ditegakkan. Kita harus mengevaluasi seluruh tata kelola dari distribusi pangan, apalagi pangan kebutuhan pokok itu menjadi hal yang sangat fundamental bagi masyarakat. Ya. Mas Daniel, evaluasinya seperti apa? Karena ini nggak main-main loh, ini kerugian konsumen ini besar sekali, 99 triliun. Dan kalau berbicara beras ini kan menjadi bahan pokok rakyat Indonesia. Ya, pertama adalah tentu secara undang-undang dan peraturan kita sudah cukup lengkap ya. Tinggal pelaksanaan dan pengawasan dari undang-undang dan peraturan tersebut harus dilakukan benar-benar dikawal dengan baik oleh pemerintah. Yang kedua adalah kita harus mulai mendorong adanya ketelusuran dari pangan. Ya. Nah, sehingga tata kelola ketelusuran itu juga menjadi penting yang saat ini belum dimiliki oleh pemerintah. Nah, yang ketiga tentu kita minta Menteri, karena ini sudah beredar di konsumen, artinya ini menjadi tugas pokok dari Menteri Perdagangan sebenarnya. Ya, Menteri Perdagangan punya mekanisme bersama Satgas Pangan tentu ya. Kita ingin memastikan bahwa seluruh produk pangan itu kualitas dan ukurannya itu memang terjamin sehingga hak konsumen itu tidak dirugikan. Hak konsumen tidak dirugikan. Menurut dari Mas Daniel sendiri ini sepengawasan yang dilakukan oleh Komisi 4 DPR dari 212 merek beras yang diduga oplosan ini, apakah ada juga permainan-permainan dari mafia beras? Ya tentu ini bagian dari tindakan mafia beras yang menyiasati peraturan dan yang pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang ya. Tetapi kan mafia beras itu puluhan tahun selalu kita sebut dan selalu momentumnya keluar. Artinya kan kenapa harus berulang, sehingga harus selama pengawasan melekatnya itu ada, seharusnya persoalan mafia yang sudah dari puluhan tahun disampaikan itu nggak selalu berulang setiap tahun. Nah, ini kan juga menjadi kelemahan evaluasi bagi aparat dan kementerian terkait seharusnya. Mas Daniel juga sudah dapat informasi ini kan kalau kita lihat saya lanjutkan dulu. Kalau kita lihat ini kan Satgas Pangan sendiri sudah periksa 4 produsen terkait dengan kasus dari beras oplosan ini. Sudah dapat informasi itu Mas Daniel terkait dengan 4 perusahaan besar ini? Ya sudah, bahkan sudah beredar di media kan itu. Sudah dapat informasi itu ya Mas Daniel ya? Iya. Singkat saja ke Mas Kudori, apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian, bahkan juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan agar masyarakat tidak khawatir begitu? Karena beras oplosan ini kerugian negara, kerugian konsumen, gak main-main, 99 triliun. Saya kira tadi Mas, pastikan ya, oplosan ini kapan? Kalau konteksnya itu tahun 2023, 2024, kenapa baru diomongkan sekarang gitu ya? Bahwa ini sebagai warning untuk penyaluran SPHB yang akan berjalan sekarang gitu ya. Makanya ciptakan mekanisme supaya proses penyaluran itu tidak ada peluang untuk perilaku moral hajat. Nah, yang tidak kalah penting saya kira kalau dikaitkan dengan tuduhan yang 3 tadi itu ya, mengurangi volume, menurunkan kualitas, menjual di atas HIT, itu menurut saya kok penting untuk kita cerna bareng-bareng. Kenapa? Karena prosentasenya itu nggak kecil, nggak main-main. 88% gitu. Ini kan kalau dianggap kejahatan, ini kejahatan berjamaah loh. Menurut saya kok agak aneh gitu. Baik. Sekian ribu pelaku usaha itu melakukan kejahatan berjamaah. Kalau tidak ada pendorong, dugaan saya justru karena kebijakan pemerintah yang memang tidak baik, itu yang membuat mereka terpaksa melakukan akrobat seperti ini. Karena apa, Mas? Baik. Kalau kita cek ya, sejak ada Badan Pangan Nasional, ya, harga pembelian pemerintah gabah kering panen itu dinaikkan 3 kali di tingkat petani ya. Itu kenaikannya kalau kita akumulasikan 3 kali itu 47%. Kenaikan harga eceran tertinggi beras itu baru 2 kali gitu. Dan untuk harga beras premium HIT-nya itu hanya 16%. Untuk beras medium 30%. Jadi menurut saya ini ada ketidakseimbangan insentif di antara para pelaku usaha
yang membuat ini terjadi. Jadi makanya saya kembali, penting buat pemerintah untuk introspeksi diri. Baik, kita nantikan ya bagaimana akhirnya pemerintah melakukan investigasi ini ya. Mas Gudori, ini yang kita patut tunggu apakah Mentan juga jadi mengungkap 212 merek beras yang diduga oplosan karena kerugiannya nih terhadap konsumen 99 triliun. Terima kasih Mas Gudori, pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, dan juga tadi bergabung bersama kami anggota Komisi 4 DPR fraksi PKB Mas Daniel Johan. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi kesebelasan Thailand Port FC menjadi juara Piala Presiden 2025. Turnamen pramusim ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya menghadirkan klub-klub dari luar negeri.